Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 351-355. Wanita berambut pendek itu juga bingung dengan penolakan tegasnya. Tidak, anak pemuda, kamu mungkin tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya seorang pencari bakat. Saya berspesialisasi dalam mengubah orang biasa dengan bakat menjadi bintang. Tetapi reaksi Guchen masih biasa-biasa saja. Oh, tapi saya tidak mau. Kamu menyanyi benar-benar menyentuhku. Dengan bakatmu, aku sangat yakin kamu akan populer. Dan jangan khawatir tentang kontraknya, kamu akan mendapat untung 50%. Saya akan memberi Anda 30.000 yuan sebulan sebelum kamu menghasilkan uang, tapi kamu harus mengikuti pengaturan perusahaan. Bagaimana dengan itu? Wanita rambut pendek itu masih berkata dengan enggan. Dia tidak percaya bahwa tawarannya tidak cukup menarik. Jika Anda tidak menghasilkan uang, perusahaan akan memberi Anda 30.000 yuan sebulan untuk mendukung Anda, dan hanya melatih Anda bernyanyi setiap hari kerja, dengan libur akhir pekan. Meskipun 30.000 yuan bukanlah apa-apa bagi orang kaya, bagi orang biasa, itu adalah jumlah yang besar. Gaji 1 bulan mungkin merupakan pendapatan tahunan orang biasa. Tidak tertarik. Guchen mengangkat bahu dan terkekeh, saya sudah punya pekerjaan. Pekerjaan apa yang Anda punya? Berapa pendapatanmu per bulan? Satpam. 4.000 yuan. Wanita berambut pendek merasa kepalanya pusing, melepaskan kesempatan menjadi bintang dan menjadi raja lalu lintas berikutnya demi pekerjaan sebagai satpam. Sekarang saya bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pikiran orang ini. Kenapa kamu menolakku? Bisakah kamu memberiku alasan yang bagus? Kata wanita berambut pendek dengan tatapan tidak yakin. Dia jarang berinisiatif merekrut orang ke perusahaannya. Wanita ini adalah bos perusahaan hiburan Yinyu, dan merekrut orang adalah urusan agen. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di industri ini pertama kalinya dia ditampar di wajah seperti ini. Dia pergi merekrut orang secara langsung, dan dia benar-benar ditolak. Tidak masalah untuk ditolak, tapi pihak lain lebih memilih terus menjadi penjaga keamanan daripada menerima tawarannya. Ada banyak tanda tanya di benaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, bukankah ada terlalu banyak kasus di mana pencari bakat menggunakan tipu muslihat untuk mendapatkan popularitas untuk mengelabui orang agar tidur dengan mereka? Guchen merentangkan tangannya dan terkekeh. Hahaha. Anak muda, kamu menarik sekali. Apa yang bisa aku lakukan padamu yang merupakan pria dewasa? Wanita berambut pendek itu pun menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Kamu juga mengatakan bahwa aku laki-laki dan kamu perempuan. Sulit untuk menjamin bahwa kamu tidak memikirkan aku. Lagi pula, kamu sangat cantik. Jika kamu selingkuh, aku akan ragu untuk menurut. Jadi aku sangat bingung. Lupakan saja. Guchen mengangkat bahu dan tersenyum dengan ekspresi acuh tak acuh. Sontak seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Wanita berambut pendek itu bahkan tertawa terbahak-bahak. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan pria kecil yang begitu menarik. Dia berasal dari perusahaan hiburan terkenal di negaranya, tetapi beberapa orang khawatir dia akan selingkuh, dan orang tersebut masih muda. Apakah mereka yang lahir pada tahun 1980-an semakin tua, ataukah mereka yang lahir pada tahun 1990-an terlalu hebat? Ye Dongqing, Lin Xiyu dan Ling Meixue juga tertawa di sampingnya. Mereka telah melihat berbagai cara untuk menolak orang, tetapi ini pertama kalinya mereka melihat cara penolakan yang begitu kasar. Dengan karakter seperti Guchen, tak heran jika suatu saat dia mati di jalan. Saat ini, pintu dibuka lagi. Seorang pria parubaya berkacamata mencondongkan tubuh dari luar, Saudari Yue, kamu berada di tempat yang salah. Ini bukan 369, ini kamar pribadi 396. Para tamu masih menunggu di sana. Dia meminta maaf berulang kali, saya benar-benar minta maaf. Adik saya Yue baru saja tiba di Jiangsu dan tidak mengenal tempat ini, jadi dia pergi ke kamar pribadi yang salah. Mohon maafkan saya. Wanita berambut pendek itu mengangguk sedikit, memberi isyarat bahwa pria berkacamata akan segera mendatanginya. Adik, kamu sangat menarik. Saya mungkin akan tinggal di Jiangsu selama 2 hari. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa menelepon saya. Stadion Lusa. Pertunjukan piano antara Fan Sisi dan boy band asing Justin. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang dan menontonnya. Wanita berambut pendek itu mengambil sesuatu, mengeluarkan 4 tiket dari tasnya. Meletakkannya di atas meja dan terkekeh. Kemudian dia berjalan keluar pintu, melihat ke belakang 3 kali saat dia pergi, seolah menyesali karena dia tidak bisa merekrut Guchen ke perusahaan hari ini. Setelah dia pergi, Ye Dongqing berkata dengan heran, ya Tuhan, apakah ini janji temu Jiangsu yang legendaris? Tiket sudah lama terjual habis secara online. Guchen menghadap dan berkata,
Bukankah dia biasanya online? Fan Sisi ini adalah diva lalu lintas cilik populer yang baru saja menjadi populer. Beberapa waktu lalu, dia menjual 300 juta yuan dalam 4 jam hanya melalui siaran langsung. Dan boy group asing Justin telah sangat populer. Dia menyukainya dan bahkan memberitahunya bahwa selama tur di Jiangsu, mereka berdua akan bersaing satu sama lain dalam piano terbaik mereka. Kemudian, Ye Dongqing memulai lagi. Dia berkata, jika Fan Sisi kalah, dia harus setuju untuk menjadi pacarnya, tetapi jika dia menang, Justin akan bergabung dengan perusahaan hiburan Yinyu. Menyenangkan sekali. Apakah kamu menyesal? Orang yang baru saja kamu tolak, dia adalah Presiden Yinyu Entertainment. Dialah yang mewujudkan ini. Mampu membuat gadis biasa populer dari Kuaishou, Douyin, dan situs video pendek lainnya benar-benar menunjukkan bahwa perusahaan hiburan ini memiliki kekuatan dan latar belakang. Jika tidak ada promotor yang kuat di belakang Anda, pada dasarnya mustahil untuk menjadi populer di platform video pendek sendirian. Di era ini, apa yang disebut keajaiban hanya ada dalam dongeng. Jadi Gu Chen baru saja melepaskan kerjasama dengan pendapatan tahunan ratusan juta, dan terakhir kali menjadi puluhan juta. Apa yang perlu disesali? Gu Chen merentangkan tangannya, saya tidak punya banyak ambisi, saya picik, saya hanya cocok untuk makanan lunak, saya tidak bisa menjadi bintang, saya tidak akan bisa menjadi idola. Aku membencimu. Kamu tidak punya ambisi. Pria mana yang mau makan makanan lembut sepertimu? Kata Ye Dongqing dengan marah. Tapi Ling Meixue, yang duduk di samping, memiliki sedikit senyuman di bibirnya. Sejujurnya, dia sangat khawatir jika Gu Chen menyetujui hal ini barusan. Dia terbiasa pulang ke rumah dan makan makanan siap saji setiap hari, dan dia tidak pernah ingin kembali ke hari-hari ketika dia makan mie instan dan memesan makanan untuk dibawa pulang setiap hari. Terlebih lagi, jika ada hal besar di perusahaan yang dia tidak dapat mengambil keputusan. Dia dapat mendiskusikannya dengan Zheng Yan sebelumnya, tetapi sekarang satu-satunya orang yang dia percayai adalah Gu Chen. Dengan bakatnya, jika memang ingin menjadi bintang, Ling Meixue memang merasa itu sudah lebih dari cukup. Baru saja dia benar-benar khawatir Gu Chen tidak akan mampu menahan godaan. Lagi pula, setelah menjadi bintang, kecantikan, uang, semua faktor ini, sulit bagi siapapun untuk mengendalikan peluru berlapis gula ini. Tapi, Gu Chen menolak. Tapi ada baiknya kamu tidak ingin menjadi bintang. Dengan wajahmu, aku sangat takut jika kamu pergi, agenmu akan marah. Ye Dongqing juga menggoda dari samping, Siyu, aku mau pergi ke toilet. Apakah kamu ingin pergi ke toilet? Ayo ikut denganku. Oke, aku juga ingin pergi. Kakak Suer, bagaimana denganmu? Ling Meixue juga tercengang, aku. Sebenarnya. Oh, ayo pergi. Ayo jalan-jalan dan lihat seberapa besar KTV ini. Lin Xiu dengan cepat melangkah maju dan memegang lengannya dan berkata dengan sebuah senyuman. Begitu saja, ketiga gadis itu benar-benar keluar untuk menggunakan toilet bersama. Meskipun Gu Chen tidak mengerti, padahal ada toilet di kamar pribadi, tetapi mereka harus keluar untuk menggunakan toilet umum. Mungkin ini keanehan cewek. Sama halnya dengan anak laki-laki yang ke toilet, umumnya kalau kamu mengajaknya ke toilet bersama pasti dia tidak akan pergi. Tapi kalau kamu merokok, dia tetap ikut meskipun dia tidak buang air kecil. Saat ini, hanya Gu Chen yang tersisa di seluruh kamar pribadi. Dia juga bosan dan memeriksa perusahaan hiburan Yinyu. Ini sebenarnya adalah perusahaan dari ibu kota kekaisaran. Gu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat rekor di atas, perusahaan ini memiliki nilai pasar 300 juta. 300 juta bukanlah perusahaan yang sangat besar, tetapi itu adalah perusahaan yang sangat besar, masih bisa dianggap sebagai perusahaan yang kuat. Setelah mengklik perusahaan hiburan Yin Yue, Fan Sisi secara otomatis muncul di bawah, dan ada tautan, tanggal di Jiangsu. Dia melihat foto Fan Sisi dan dia bertanya-tanya, gadis kecil ini sangat cantik, dia memiliki wajah cinta pertama. Fan Sisi menambah sedikit keceriaan dan kelucuan pada dirinya. Dia imut dan lucu, dan dia memang generasi baru aktris cilik yang populer. Posisi ini bagus. Tapi mari kita lihat Justin, pangeran piano kecil yang terkenal di luar negeri. Fan Sisi juga memiliki latar belakang keluarga yang sangat baik sejak dia masih kecil, dan dia mulai bermain piano pada usia 5 tahun. Entah apa tujuan kedua pihak itu, tapi sebenarnya mereka berkompetisi bermain piano, dan mereka menetapkan syarat yang tidak masuk akal. Jika Fan Sisi kalah, dia akan menjadi pacarnya, dan jika dia menang, Justin akan bergabung dengan perusahaan hiburan Yinyu Entertainment. Tapi bagaimanapun Anda melihatnya, Yinyu Entertainment tidak akan merugi. Bahkan jika Fan Sisi kalah, mereka masih bisa menggunakan Justin untuk mengobarkan gelombang skandal dan langsung mendominasi berita utama Weibo. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika dikatakan bahwa semua uang ini dikuasai oleh kelas atas. Saat Gu Chen sedang menjelajah di ponselnya, telepon tiba-tiba berdering.
Melihat nomornya, ternyata Ye Dongqing yang menelepon. Hei, kemarilah untuk membantu, kita mendapat masalah. Ada di toilet wanita. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon, meninggalkan Gu Chen dengan ekspresi bingung di wajahnya. Halo. Halo. Hei, apa masalahnya? Orang-orang ini biasanya tidak memikirkan Gu Chen, tetapi merekalah yang pertama kali memikirkannya ketika sesuatu terjadi. Saat ini, di depan pintu toilet Taisa. Cantik. Kamu menamparku hari ini, tapi itu tidak bisa dimaafkan begitu saja. Aku tidak akan mempermalukanmu, tidur saja denganku selama 1 malam, dan kita lupakan masalah hari ini. Seorang pria botak mengenakan ikat pinggang di lehernya Jin Lianzi terkekeh nakal. Apalagi kalau dilihat dari aksennya, sepertinya dia bukan dari Jiangsu. Hahaha. Jika kamu ingin aku tidur denganmu, kamu harus bertanya pada suamiku apakah dia setuju. Ye Dongqing berkata sambil mendengus dingin. Suaminya. Lin Xiyu dan Ling Meixue saling memandang. Tapi Ye Dongqing mengatakan sebelumnya bahwa meskipun semua pria di dunia sudah mati, dia tidak akan pernah jatuh cinta pada Gu Chen. Hanya 1 hari kemudian, dia mengakui Gu Chen sebagai suaminya. Mungkin dia melihat keraguan kedua orang itu, jadi Ye Dongqing segera menutup mulutnya dan berbisik, "Oh, bukankah pria itu sangat menyebalkan di hari kerja? Pas sekali, ambil kesempatan ini." Sambil berkata, dia juga menunjukkan senyuman yang menunjukkan rencana pengkhianatannya berhasil. Lin Xiyu selalu menjadi gadis yang suka bersenang-senang, dan dia segera mengerti apa yang dia maksud, dan berkata, "Ya. Hanya karena kamu sangat botak, kamu ingin berkencan dengan kami. Kalau begitu kami harus bertanya pada orang kami apakah dia setuju. Loh, kalian bertiga dimiliki orang yang sama. Dengan 3 wanita cantik dan lembut, pria baik seperti apa yang pantas untuk kalian?" Tak lama kemudian, terdengar deru langkah kaki dari seberang koridor. Apa yang terjadi? Gu Chen datang, tapi ketika dia tiba, dia melihat 3 orang dikelilingi oleh 7 atau 8 orang kuat di depan pintu. Apa kamu membuat masalah lagi? Gu Chen memelototi Ye Dongqing dan berkata dengan marah. Ye Dongqing juga tampak sedih, apa maksudmu aku membuat masalah? Kami pergi ke toilet dan mencuci tangan, tapi pria botak ini berada di belakang menggunakan ponselnya untuk mengambil gambar, dan bahkan menyentuhku dengan tangannya. Jika kamu tidak peduli tentang ini, aku akan melakukannya sendiri. Tidak, aku bisa mengatasinya di Jiangsu. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi di Jiangsu, kata-kata Gu Chen masih berhasil. Dari tentara, 4 keluarga besar, hingga pasukan Zhang Bao, selama dia memberi perintah, kekuatan ini pada dasarnya tidak akan tinggal diam. Tentu saja, dia juga orang yang memahami bahwa situasi di mana ketiga pihak akan membantunya hanya bermanfaat bagi Gu Chen, setidaknya untuk saat ini. Nak, kamu adalah pria dari mereka bertiga. Apa yang kamu katakan, bisa mengatasinya di Jiangsu. Sangat mudah dikatakan. Ayo, bicara padaku. Apa yang akan kamu katakan jika wanitamu menamparku? Pria botak itu menyodok dadanya dengan jarinya dan berkata dengan marah. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Gu Chen mengangkat tangannya dan menamparnya dengan tangan bulat. Maaf, wanitaku tidak berakal sehat, dia tadi lemah, biarkan aku menamparmu lagi. Senyum tipis muncul di sudut mulut Gu Chen. Tamparan yang diberikan Ye Dongqing tidak terlalu kuat. Mungkin pria botak itu hanya merasa seperti sentuhan, tapi tamparan Gu Chen berbeda. Setelah tamparan itu, pria botak itu berbalik 360 derajat di udara dan akhirnya jatuh tertelungkup di lantai. Ye Dongqing dengan cepat berkata dari samping, kita sudah saling kenal selama beberapa hari, dan saat ini, saya menyadari bahwa Anda masih memiliki sedikit kejantanan. Gu Chen juga melirik gadis ini. Sungguh bukan masalah besar menyaksikan kegembiraannya. Pria botak itu mencium lantai, dan adik laki-laki lainnya segera melangkah maju untuk membantu. Tidak peduli apa yang kamu perlu dukung, beri aku perlawanan. Tak satu pun dari ketiga gadis itu yang bisa melarikan diri hari ini. Aku akan memilih 1, dan 2 sisanya akan melayani tuan mudaku. Pria botak itu berkata dengan marah. Sekelompok anak laki-laki bergegas menuju Gu Chen, dan beberapa bahkan diam-diam mengeluarkan pisau yang tersembunyi di tubuh mereka. Gu Chen, hati-hati. Pria itu membawa pisau. Ling Meixue berdiri di samping dan berkata dengan cemas. Pada saat kritis, istrinya lah yang paling peduli padanya. Gu Chen berkata sambil tersenyum jahat. Jam berapa sekarang? Salah satu anak laki-laki memegang pisau buah di tangannya dan menikam leher Gu Chen, tapi dia hanya memiringkan kepalanya sedikit untuk menghindarinya. Gu Chen mengangkat tangan kiri dan kanannya bersamaan, menendang pria yang memegang pisau itu, dan membuka busurnya ke kiri dan ke kanan. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 adik lelaki botak itu telah dipukuli hingga jatuh ke lantai oleh Gu Chen, dan beberapa lainnya gemetar dan mundur, tidak berani maju lagi. Nak, aku menasihatimu untuk tidak terlalu tidak tahu malu.
Tahukah kamu siapa aku? Berlututlah padaku sekarang, mungkin, aku bisa. Bentak. Sebelum pria botak itu selesai berbicara, wajahnya sudah ditampar. Rumput. Mengapa Anda tidak mengikuti rutinitas? Di serial TV ini, apakah pihak lain tidak ragu-ragu setelah mengucapkan kata-kata kasar? Tetapi mengapa Gu Chen tidak melakukan proses ini sama sekali? Tidak, kamu baru saja memukulku apapun yang terjadi. Tahukah kamu siapa aku? Aku. Bentak. Pria botak itu masih belum menyelesaikan kata-katanya, tapi Gu Chen sudah menamparkan wajahnya dengan keras lagi. 5 sidik jari berwarna merah cerah masih tertinggal di wajahnya. Brengsek. Bisakah kamu membiarkan aku menyelesaikan apa yang aku katakan? Aku sangat. Bentak. 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 Gu Chen tidak terlalu mempedulikanmu, tampar saja dia dulu. Hei. Bisakah kamu memiliki etika profesional? Di mana aku bisa menemukan orang seperti kamu? Apakah kamu akan memulai perkelahian tanpa membiarkan aku menyelesaikan kata-kataku? Pria botak itu berkata tanpa berkata-kata, wajahnya sudah mulai membengkak. Dia meludah ke lantai dan mengeluarkan 2 gigi. Anak muda, kamu tidak memiliki etika bela diri. Peraturan di jalan mengharuskan orang untuk melaporkan identitasnya terlebih dahulu sebelum berbicara. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Gu Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Anak muda, tolong etika bela diri. Dia memelototinya dan berkata dengan marah, jika kamu punya nyali, aku akan mengatakan nama keluarga, dan aku akan menakutimu sampai mati. Gu Chen mencabut telinganya dan mencibir, oke, oke. Katakan saja padaku. Aku akan memberitahumu. Aku. Tapi. Bentak. Tepat ketika pria botak itu hendak berbicara, Gu Chen menamparnya dengan punggung tangannya, membuat gigi depannya patah. Ye Dongqing dan yang lainnya berdiri di samping diam-diam menghirup udara dingin. Benar saja, tidak ada etika bela diri. Orang ini. Benar saja, seorang gangster harus dihukum oleh seorang gangster. Pria botak itu ingin menangis tetapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Setelah hidup puluhan tahun, ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang nakal. Dia tidak tahu berapa banyak tamparan yang dia terima di kedua sisi wajahnya, dan itu sudah bengkak. Wajahnya kesakitan, mulutnya masih berdarah, dan beberapa giginya tanggal. Dia sudah diambang pingsan. Nak, bukankah kamu baru saja menyuruhku menyelesaikan apa yang aku katakan? Pria botak itu berkata dengan marah sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku barusan ingin tahu, tapi sekarang aku tidak ingin tahu. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, begitulah aku, memang tidak masuk akal. Ye Dongqing menutup mulutnya dan mencibir, aku tiba-tiba menyukainya. Dia tidak masuk akal. Tidak, Sister Dongqing, posisimu tidak akan berubah begitu cepat, kan? Lin Xiu berkata sambil tersenyum pahit. Bagaimana mungkin? Aku baru saja mengatakannya dengan santai. Ye Dongqing berkata sambil tersenyum masam. Pria botak itu menyeka darah dari sudut mulutnya, Tuan muda saya sangat akrab dengan Zhang Bao, pemilik KTV ini. Tahukah Anda apa status Tuan Bao di Jiangsu? Tuan Bao. Setelah mendengar ini, Gu Chen mengangkat tangannya dan berhenti, Tuan Bao. Hahaha. Kamu takut, Tuan Bao berasal dari kota Jiangsu Anda. Bentak. Dengan tamparan backhand lainnya, Gu Chen memutar matanya ke arah pria itu dan berkata dengan marah, siapa Tuan mudamu? Aku. Tuan mudaku adalah Tuan muda Tian. Pria botak itu menutupi wajahnya dan berseru, berhenti memukulku. Jika kamu menamparkan wajahku lagi, itu akan menjadi busuk. Dia akhirnya bisa memberitahu pendukungnya secara terbuka dan terbuka, sial. Tampaknya nama Zhang Bao ini tidak berjalan dengan baik di Jiangsu. Melaporkan namanya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan muda Tian. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Pasti tidak ada keluarga seperti itu di Jiangsu. Jika ada, mustahil Gu Chen belum pernah mendengarnya, dan aksen orang ini bukan lokal. Tunggu. Ye Dongqing berjalan cepat, Tuan muda yang kamu bicarakan, bukankah dia berasal dari keluarga Tian? Ya, itu Tuan muda kedua dari keluarga Tian, Tian Zongyao. Dia berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Apa? Apakah kamu mengenalnya? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut ketika dia melihat reaksi Ye Dongqing. Keluarga Tian adalah keluarga kaya. Mohon perhatiannya. Di antara 72 keluarga kaya, keluarga Ye adalah salah satu keluarga terkaya. Ia sangat kuat, dan dengan bantuan sekte tersembunyi di belakangnya, kekuatannya mendekati keluarga bangsawan. Meskipun keluarga Tian juga merupakan keluarga kaya, mereka adalah keluarga kaya kelas bawah di antara 72 keluarga kaya. Kekuatannya rata-rata dan tidak terlalu kuat. Tapi bagaimanapun juga, mereka berasal dari keluarga kaya, dan lingkaran tempat mereka bergaul bukanlah tingkat yang bisa dicapai oleh keluarga biasa. Sama seperti keluarga Jiang yang meremehkan keluarga seperti keluarga Ling, keluarga Tian juga meremehkan keluarga selain keluarga kaya.
Tetapi kekuatan keluarga Tian terletak pada kenyataan bahwa mereka memiliki sekelompok teman dari keluarga kaya. Jika ada yang menyentuh keluarga Tian, keluarga yang terhubung itu pasti bisa bekerja sama untuk menghadapinya. Apakah kamu takut? Tahukah kamu apa itu keluarga kaya? Kamu baru saja memukulku, sebaiknya kamu berlutut di lantai dan memberiku. Pria botak itu hanya bangga selama beberapa detik. Bentak. Gu Chen mengangkat tangannya dan menembakkan busurnya ke kiri dan ke kanan. Bentak, bentak, bentak. Rentetan tamparan menggema di pintu toilet, begitu jelas dan nyaring. Ye Dongqing juga menutupi dahinya, mengapa si idiot ini terus memprovokasi dia? Apakah menurut Gu Chen benar-benar tidak takut pada keluarga Tian? Gu Chen bahkan tidak memperhatikan keluarga Ye, jadi apakah dia masih takut pada keluarga Tian? Tentu saja, ini hanyalah pemikiran batin Ye Dongqing dan belum diungkapkan. Itu saja. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, pergi. Panggil tuan mudamu dan biarkan aku memeriksanya. Kamu berada di wilayahku, mengapa kamu begitu nakal? Pria botak pria itu juga tercengang. Setelah memukulinya, dia harus meminta tuan mudanya untuk datang menemuinya secara langsung. Dia juga menemani tuan mudanya ke sini untuk mencari seorang wanita bermarga Ye, tapi dia pasti tidak bisa pergi ke keluarga Jiang untuk meminta bantuan dalam hal semacam ini. Karena keluarga-keluarga ini juga mencarinya, mereka datang ke Taisa KTV untuk mencari Zhang Bao. Bagaimanapun juga, dialah satu-satunya yang memiliki kekuasaan paling besar dan koneksi terluas di Jalan Jiangsu. Tanpa diduga, ketika dia datang ke sini, dia menemukan Zhang Bao. Ketika dia melihat foto Ye Dongqing, Zhang Bao langsung berkata bahwa Zhang Bao belum melihatnya atau mengenalinya, tetapi dia sudah ada di sini, jadi dia harus bersenang-senang di sini sebelum kembali. Siapa sangka dia baru saja melangkah maju dan bertingkah seperti gangster, hanya untuk dipukuli menjadi beruang seperti ini. Jika kamu berani, jangan kabur dan aku akan segera meneleponnya. Dilihat dari postur pria botak ini, dia pasti sedang mencari nomor seseorang di telepon. Gu Chen menoleh dan memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan lembut, "Oke, kalian kembali dulu, serahkan saja padaku. Bagaimana jika kamu tidak bisa mengatasinya? Lagi pula, akulah yang menyebabkan masalah ini. Aku harus berada di sini. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, aku yang akan melakukannya." Ye Dongqing mengambil 2 langkah ke depan, mengangkat kepalanya dan berkata perlahan. Gu Chen belum pernah menyadari sebelumnya bahwa gadis ini begitu keras kepala. Anda membuat masalah, dan Anda masih ingin tinggal di sini dan menonton kesenangannya. Aku bisa mengatasinya, cepat kembali. Gu Chen menatapnya dan berkata dengan lembut. Tidak. Jangan suruh aku. Saat ini, Gu Chen melihat 2 pria di ujung koridor mengambil foto dengan ponsel mereka. Ini rusak. Gu Chen bergumam sedikit. Jika tebakannya benar, lalu lintas di Jiangsu akan macet lagi. Di manakah sudut saat ini? Bos, Nona Ye telah ditemukan, dan dia sekarang berada di klub Taisa. Seorang pria lain juga menutup mulutnya dengan ponselnya dan berbisik, Tuan, orang itu telah ditemukan. Saya sedang menatapnya sekarang. Taisak TV, kamar pribadi Presiden. Barisan gadis berdiri di depan pintu menunggu untuk dipilih. Zhang Bao mengeluarkan tiongkok besarnya dan menyerahkan satu, Tuan Tian, ini. Telah diubah 3 kali. Apakah masih belum ada gadis yang kamu inginkan? Yang termuda ada yang berusia 16 atau 17 tahun, dan yang tertua baru berusia 35 tahun. Lagi pula, tidak semua orang menyukai gadis kecil, dan beberapa orang menyukai gadis yang lebih dewasa dan menawan. Di Taisa Entertainment KTV, walaupun kamu seorang bartender, kamu harus mengikuti audisi jika ingin masuk ke sini, jadi pada dasarnya semuanya menarik. Tapi mereka semua ada di sini sudah melalui 3 batch di sini, tapi dia belum menyukai satu pun. Zhang Bao sedikit kesal dengan tuan muda dari keluarga besar ini, tapi dia tidak berani menyinggung perasaannya. Keluarga Tian telah mendengar sesuatu tentang itu. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat di ibu kota provinsi. Tidak masalah untuk menghancurkan seseorang setingkat Zhang Bao. Bahkan jika Gu Chen melindunginya, itu mungkin akan sangat sulit. Tuan Bao, tempatmu seharusnya dianggap sebagai salah satu klub paling mewah di Jiangsu, kan? Mengapa kamu membodohiku hanya dengan pemerah pipi dan kuas ini? Tian Zongyao mencibir dengan sebatang rokok di mulutnya. Zhang Bao juga menyeka keringat di dahinya dan tersenyum pahit, Tuan Tian, nilai saya benar-benar tidak rendah. Anda mungkin terlalu sering bermain-main dengan produk kelas atas, jadi penglihatan Anda agak tinggi. Bagaimana kalau saya akan mengganti batch lain? Hei, Jiangsu benar-benar tempat terpencil, benar-benar tidak ada bandingannya dengan ibu kota provinsi. Bahkan jika saya meminta Anda melakukan sesuatu, Anda tidak dapat melakukannya karena kamu tidak menganggapku serius. Apakah kamu menganggap serius keluarga Tian? Tian Zongyao berkata dengan marah, Zhang Bao merasa marah saat ini, tetapi dia tidak berani melepaskannya. Lagi pula, dia adalah raja jalanan di Jalan Jiangsu.
Bagaimana dia bisa dianiaya seperti ini? Anda pikir Jiangsu adalah tempat yang terpencil dan terpencil, jadi mengapa Anda ada di sini? Dia tidak mengenal Tuan Muda Tian, tapi Tian Zongyao selalu bertingkah seperti anak dari keluarga kaya di hadapannya. Meskipun dia tidak terlalu muda, reputasinya tidak kecil. Bahkan Jiang Tianhe dan Zhang Bao harus berbicara dengan sopan. Tidak ada yang benar-benar takut satu sama lain, mereka berdua memiliki tanggung jawab yang sama. Hahaha, Tuan Muda Tian. Dengan segala hormat, sebaiknya Anda tidak mencari wanita itu. Tentu saja Zhang Bao pernah melihat orang ini sebelumnya, dan Gu Chen memintanya untuk mengawasi Ye Dongqing sebelumnya. Beberapa keluarga besar sedang mencarinya, dan keluarga Tian juga mencarinya, yang menunjukkan bahwa identitas wanita ini sangat tidak biasa. Zhang Bao juga orang yang bersyukur. Dia berhutang segalanya kepada Gu Chen karena dia bisa berada di posisinya saat ini. Jadi ketika Tian Zongyao menunjukkan kepadanya foto-foto itu dan memintanya untuk membantu menemukannya, dia hanya berpura-pura memperhatikan, tetapi kenyataannya tidak mungkin dia membantu menemukannya. Apa maksudmu? Pernahkah kamu melihat ini sebelumnya? Tian Zongyao menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, Zhang Bao. Aku memanggilmu Tuan Bao, itu untuk memberimu wajah, keluarga Tianku akan menginjak-injak kamu sampai mati, seperti menghancurkan semut dengan mudah. Keluarga Jiang harus menundukkan kepala dan berbicara di depanku. Jangan hidup selama beberapa dekade dengan sia-sia. Kamu. Zhang Bao juga dengan paksa menekan suaranya, bolehkah aku bertanya lebih banyak, siapa wanita itu? Nona keluarga Ye. Keluarga Ye tidak kecil, tapi untuk levelnya, hampir seperti keluarga Tian, itu adalah sesuatu yang orang biasa seperti kamu tidak boleh main-main. Apakah keluarga Ye dan keluarga Tian berada pada level yang sama? Mungkin hanya Tian Zongyao yang berani menyombongkan hal ini. Universitas Peking dan Universitas Kejuruan dan Teknik sama-sama merupakan universitas. Untuk alasan yang sama, kedua belah pihak adalah keluarga kaya, tetapi apakah kekuatan mereka sama? Orang tua dari keluarga Tian tidak berani membual tentang hal ini, untungnya tidak ada seorang pun dari keluarga lain yang mendengarnya dari keluarga Ye. Tentu saja, bagi Zhang Bao, keluarga kaya memang berada di luar jangkauannya sekarang, dan dia tidak menyangka Ye Dongqing memiliki latar belakang sebesar itu. Tidak heran beberapa keluarga besar bergegas mencarinya. Lalu kenapa kamu mencarinya? Zhang Bao bertanya lagi. Omong kosong. Tentu saja kita akan membicarakan bisnis. Sungguh, apa gunanya berbicara terlalu banyak dengan orang sepertimu? Tian Zongyao menghela nafas tak berdaya, sial. Buang-buang waktu saja, aku masih harus mencari. Ayo pergilah ke rumah sangguan jika kita punya kesempatan. Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Ada apa? Teriakan datang dari ujung telepon yang lain, Tuan Tian. Tuan Tian, Anda harus menyelamatkan saya, seseorang memukuli saya. Apakah Anda memberitahu saya nama saya? Tian Zongyao berkata dengan marah. Dilaporkan. Saya bahkan melaporkan nama Tuan Bao, tetapi dia sama sekali tidak menganggap Anda serius. Sekarang dia masih berteriak-teriak ingin bertemu Anda. Orang yang menindas orang lain, yang berani menindasnya. Saat memukuli anjing, itu tergantung pemiliknya. Setelah menutup telepon, wajah Tian Zongyao berubah menjadi jelek. Dia menoleh dan menatap Zhang Bao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bos Zhang. Saya sekarang benar-benar curiga bahwa bualan tentang Anda di luar semuanya palsu. Saya meminta Anda untuk menemukan seseorang, kamu tidak melakukannya. Anda tidak bisa menyelesaikan apapun. Sekarang orang saya dipukuli oleh orang lain. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sangat dihormati di Jiangsu? Selama ini, reputasi Zhang Bao di luar suaranya sangat keras, dan dia adalah satu-satunya orang yang telah memperbaiki dunia bawah tanah Jiangsu dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, banyak orang yang datang ke Jiangsu untuk melakukan sesuatu akan datang ke Zhang Bao. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika pohon besar dan menarik angin, statusnya akan meningkat, tetapi Zhang Bao masih berjiwa gangster, statusnya meningkat terlalu cepat, dan kekuatannya tidak dapat mengimbangi. Tuan Tian, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab di wilayah saya. Jika Zhang Bao tidak menunjukkan kekuatan, bagaimana orang akan memperlakukan dirinya? Jangan katakan dia terbuat dari macan kertas. Apalagi orang lain masih begitu sombong dalam menghajar orang di wilayahnya. Terlihat Zhang Bao mengeluarkan ponselnya dan mengucapkan dua kata kasar, saya tidak peduli siapa pihak lainnya. Bahkan anggota keluarga Jiang akan ditahan oleh saya. Tidak ada yang boleh pergi. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan menuju ke pintu. Dengan lambaian tangannya, belasan adik laki-laki yang menunggu di luar pintu segera mengikuti Zhang Bao keluar dari kamar pribadi. Hahaha. Orang-orang dari tempat kecil, meskipun mereka memiliki sedikit ketajaman, tidak akan pernah bisa naik ke atas panggung. Pada akhirnya, dia tidak menganggap serius Zhang Bao di dalam hatinya. Meskipun Jiangsu berkembang dengan baik, namun masih kalah jauh dengan pusat kota provinsi.
Setidaknya ibu kota provinsi memiliki reputasi yang jauh lebih besar daripada Jiangsu. Sama seperti mereka yang berasal dari ibu kota kekaisaran dan ibu kota besar, mereka meremehkan kota lain dan berpikir bahwa keluarga di tempat lain tidak sebaik keluarga lokalnya. Hal yang sama berlaku untuk Tian Zongyao kali ini, dia mengira dia adalah anggota keluarga Tian di ibu kota provinsi dan tidak pernah menganggap serius keluarga berikut ini. Di lantai 6 terdapat kamar mandi. Hei, aku baru saja meneleponnya, jangan lari kalau kamu punya nyali. Kata pria botak itu dengan marah. Gu Chen meregangkan tubuhnya dan berkata, mengapa kamu begitu ternoda? Jika dia tidak datang, aku akan pergi. Ayo pergi. Coba aku lihat kemana lagi kamu bisa pergi. Dengarkan baik-baik, mari kita lihat, apakah kamu bisa pergi. Lelaki botak itu memasang raut wajah bangganya. Memang benar, ada ledakan langkah kaki kacau yang datang dari sudut, dan bisa dilihat bahwa banyak orang yang datang. Siapapun yang menyebabkan masalah di sini, datang padaku. Meskipun Gu Chen tidak melihat Zhang Bao, suaranya adalah yang pertama sampai di sini. Lebih dari 10 adiknya bolak-balik memblokir semua perempatan. Mereka dikelilingi oleh 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Saya sangat terkesan karena Anda mengalahkan seseorang di tempat saya dan Anda masih bisa berdiri diam dan tidak melarikan diri, hahaha. Saya ingin melihat siapa yang bisa pamer begitu banyak. Zhang Bao berjalan keluar dari kerumunan saat ini. Dia masuk, tetapi ketika dia melihat Gu Chen berdiri di tengah, ekspresinya langsung berubah. Brengsek. Apa-apaan ini? Apakah Gu Chen yang baru saja memukul seseorang? Dalam sekejap, Zhang Bao tercengang. Orang yang sangat ingin dia hadapi adalah Tuan Gu. Tuan Gu. Zhang Bao hanya berteriak pelan. Tapi coba pikirkan, kecuali Gu Chen yang memiliki kepercayaan diri untuk memukul seseorang tanpa melarikan diri, saya khawatir tidak ada yang berani menjadi segila itu. Dia menyentuh orangku. Aku memberinya pelajaran. Kata Gu Chen sambil tersenyum. Zhang Bao juga melihat ketiga wanita di belakangnya. Ketika dia melihat Ye Dongqing, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tampaknya Gu Chen juga melihat tatapannya dan tanpa sadar menatap Ye Dongqing. Zhang Bao juga orang yang pintar dan cepat melepas topengnya. Saya sudah berbicara tentang Zhang Bao. Saya telah dipukuli, bisakah Anda mendapatkan harga diri saya kembali? Benar-benar tidak ada gunanya menggunakan paman seperti Anda. Anda masih kakak laki-laki tertua di Jalan Jiangsu. Percaya atau tidak, izinkan saya memberitahu Tuan Tian. Kamu, bentak. Sebelum pria botak itu selesai berbicara, dia merasakan semburan rasa sakit lagi di wajahnya. Wajahnya sudah bengkak berdarah karena ditampar oleh Gu Chen sebelumnya, dan sekarang ditampar oleh Zhang Bao. Zhang Bao menamparnya dengan keras. Bicaralah tentang pamanmu. Aku sudah lama menoleransimu. Kamu hanyalah seekor anjing di samping Tian Zongyao. Apakah kamu pantas untuk berbicara denganku? Zhang Bao menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah. Kamu gila sekali. Jika kamu memukulku, itu seperti memukul wajah Tuan Tian. Apakah kamu ingin mati? Pria botak itu berkata ragu-ragu sambil menutupi wajahnya yang sudah bengkak. Zhang Bao menatapnya dengan dingin, saya bisa memberikan wajah Anda di lain waktu, tetapi tidak sekarang. Anda dapat menyinggung siapapun, tetapi Anda tidak dapat menyinggung perasaan Tuan Gu saya. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda menyinggung raja. Ya Tuhan, aku akan melakukan hal yang sama padamu sekarang. Pukuli dia. Dengan lambaian satu tangan, sekelompok anak laki-laki mengerumuni dan langsung menekan pria botak itu ke lantai dan menggosoknya. Tiba-tiba terdengar teriakan di toilet ini, untung nyanyian di sekitar kamar pribadi terdengar keras, jadi tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Terlebih lagi, ketika Zhang Bao datang, dia selalu meminta orang-orang untuk mematikan semua kamera di sini terlebih dahulu. Zhang Bao. Kamu tunggu aku. Tuan Tian tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria botak itu berbaring di lantai dan meratap. Tapi Zhang Bao memandangnya dengan merendahkan, Anda akan memberitahu Tuan Tian Anda, tentu saja. Tapi jaga dirimu dulu. Terus pukul dia. Jika Anda terus memukulinya seperti ini, seseorang akan mati. Berhenti. Tolong biarkan dia pergi. Ling Meixue memelototi Gu Chen dan berkata dengan marah. Jangan khawatir. Orang-orang ini telah berada di luar sepanjang tahun. Mereka tahu di mana harus memukul dan tidak akan terjadi apa-apa. Paling-paling itu hanya cedera ringan. Ada baiknya memberi mereka pelajaran, kalau tidak mereka tidak akan mengingatnya lama. Gu Chen berkata sambil tersenyum. Zhang Bao mungkin merasa pemukulan di koridor terlalu menjengkelkan, jadi dia meminta adik laki-lakinya untuk menyeret sekelompok orang itu ke toilet, menutup pintu, dan melanjutkan pemukulan. Tuan Gu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kau meminjamiku satu langkah? Zhang Bao memandang Gu Chen dengan ragu-ragu. Keduanya berjalan 10 langkah, dan Zhang Bao dengan cepat memberitahunya dengan suara rendah bahwa Tian Zongyao datang ke Jiangsu untuk mencari Ye Dongqing.
Keluarga Tian, apakah mereka di sini untuknya juga? Gu Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Zhang Bao mengangguk berulang kali, iya. Mereka semua ada di sini karena ingin bekerja sama dengan keluarga Ye. Mengapa kamu tidak membawa kakak ipar pergi dulu? Gu Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak mengatakan dia setuju, tapi dia tidak bermaksud menolak Zhang Bao. Setelah memukulinya beberapa saat di toilet, Zhang Bao juga meminta kelompok anak laki-lakinya untuk segera membawa orang ini ke Gu Chen untuk melakukan inspeksi visual. Setelah beberapa saat, luka yang dialami orang ini memang luka dangkal, yang menunjukkan bahwa bawahan Zhang Bao semuanya adalah bajingan yang telah mengalami banyak pertempuran dan tahu di mana harus memukul rasa sakit tanpa menimbulkan bahaya untuk kehidupan orang-orang. Saat ini, di kamar pribadi, Tian Zongyao akhirnya memilih seorang gadis berusia 17 tahun. Dia sebelumnya telah memberitahu Zhang Bao betapa tingginya standarnya, tetapi saat ini, mereka berdua sudah berciuman penuh gairah di kamar pribadi. Mereka meraba-raba di bawah pakaian masing-masing. Begitu gadis itu melihat kunci mobil Bugatti Veyron yang diletakkan Tian Zongyao di atas meja, dia berinisiatif untuk mulai menari, lalu duduk di pangkuannya dan berciuman dengan penuh semangat. Di bawah pengaruh alkohol, cuaca menjadi semakin panas. Di sofa, mereka berdua mulai melepas pakaian mereka. Mereka hanya selangkah lagi untuk melakukan home run. Brak! Pintu dibuka, Tian Zongyao sangat ketakutan sehingga dia segera duduk. Kamu sakit sekali, tidakkah kamu melihat aku sedang bersenang-senang? Mengapa kamu sangat berisik? Bersambung.